Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud sesiapa sahaja yang beramal saleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia seorang yang beriman, maka sungguh pasti kami akan beri dia kehidupan. Pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sungguh pasti kami akan memberikan mereka ganjaran mereka dengan yang sebaik-baik apa yang mereka amalkan. An-Nahl 97. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada seketul daging. Apabila ianya baik, maka elok dan baiklah seluruh tubuh. Dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, seketul daging itu adalah al-qalbu. Hadis daripada Nu'man bin Bashir dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang mautul qalbi
wa hayatuh. Kematian hati dan hidupnya. Dan inilah kehidupan dan kematian yang membezakan seseorang nasibnya kelak di akhirat. Surgakah ataupun neraka. Nasib seseorang di akhirat bukan ditentukan oleh kematian jasad dan kehidupan jasadnya, tapi ditentukan oleh mati atau hidupnya, mati atau hidup hatinya semasa hidup di dunia. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar, tidak ada perbezaan antara calon ahli surga dengan calon ahli neraka, mukmin dan kafir, dari segi hidupnya, dari segi hidup dan mati jasadnya. Orang kafir hidup jasadnya, al-hayat al-madiyah. Orang mukmin pun demikian juga. Bagaimana dia hidup, apa yang dibutuhkan untuk terus hidup jasadnya, dan kenapa ia mati, bagaimana ia nanti mati jasadnya. Tidak ada perbezaan antara si mukmin dan si kafir. Maka jika ia tidak ada perbezaan daripada aspek ini, kenapa pula nasib mukmin dan kafir berbeza di alam barzakh, di akhirat, bahkan ketika menghadapi kematian jasadnya? Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang disiksa, ada yang dimuliakan, akan menjadi penghuni surga, bahkan wal'iyadzubillah menjadi penghuni neraka. Itu semua tidak lain kerana berpunca daripada hidup atau matinya hati. Inilah kematian sebenar. Itulah kehidupan sebenar. Mari kita teruskan siri kajian kita ini, lihat di dalam nota bagian bawah sekali tadi ayat dan Quran yang telah saya sampaikan. Dan pada minggu lepas saya telah sampaikan ulasan Ibnu Qayyim berkaitan perkara ini. Saya baca sekali apa ucapan Ibnu Qayyim tentang kematian hati dan ianya adalah kematian yang sebenar. Wal qalbul mayyit kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah huwa alladhi la ya'rifu rabbah. Hati yang mati, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, yakni hati yang tidak mengenali Tuhannya. Wala ya'budu bi amrih. Dan dia juga tidak menyembahnya dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardah. Dia juga tidak mencintainya, apalagi ridho akannya. Bal huwa waqif ala syahwatihi wa ladatihi. Bahkan hidupnya, yakni menuruti, bergantung, dipandu kemauan syahwat, keinginan, dan kelezatannya. Walau kana fiha satu rabbi wa ghadabuh, walaupun pada perkara tersebut mendatangkan kemurkaan Tuhannya. Wa huwa muta'abbidun li warillahi hubban wa khaufan, dan ia mengabdikan diri kepada selain Allah penuh dengan rasa cinta, dengan rasa takut. Raja'an waridhan,
penuh dengan harapan dan ridha. Suhtan wa ta'dhiman. Marah karenanya, memuliakan pun karenanya. Hina, hinakan kan, penuh dengan perasaan hina. Mukhalatan sahibi hadzal qalbi saqam. Apabila ia dilakukan oleh seseorang, maka hati orang itu akan sakit, bahkan mati. Muasyaratu summun wa wajalatu halak. Bergaul dengan orang-orang ini adalah racun. Duduk bersama mereka adalah kebinasaan. Jelas sekali Ibnu Qayyim pun menyatakan, kematian sebenar itu adalah kematian hati. Sungguh pun orang itu jasadnya masih hidup, masih boleh berjalan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sebab itulah, di situ saya simpulkan kematian bukanlah semata-mata berpisahnya jasad dan roh daripada badan, tetapi kematian adalah berakhirnya masa, itu peluang bagi seseorang untuk mencari bekalan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika sekiranya nyawa, roh seseorang dan jiwanya belum berpisah daripada badannya, tetapi dia tidak punya bekalan, dan tidak mempersiapkan bekalan untuk kembali pada penciptanya, orang itu sebenarnya sudah mati. Sudah mati sebelum nyawanya keluar. Sebelumnya keluar. Orang yang takut, bila mati nanti bukan sekadar nyawanya keluar, berpisah di badan, tapi bila mati nanti bermakna terputus, terhenti peluang untuk menambahkan bekalan untuk jumpa Allah. Pasti dia akan melakukan segala-galanya semasa hidup. Dan jika ia telah berjaya, bila tiba masanya untuk dipisahkan ruh dari jasadnya, sedikit pun tidak ada rasa takut baginya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena dia tidak akan mati. Hatinya hidup. Berpindah daripada alam hidup di dunia yang sudah bahagia, berpindah kepada kehidupan alam barzah yang lebih bahagia. Berpindah daripada alam barzah yang sudah bahagia ke alam akhirat yang jauh lebih bahagia. Yang sudah hidup bahagia di dunia tetapi tidak kekal, bersifat sementara dan sekejap, berpindah kepada kebahagiaan hidup di alam barzah yang lebih lama. Berpindah kepada hidup bahagia di alam barzah yang juga tidak kekal, berpindah kepada akhirat dengan hidup yang bahagia, yang kekal abadi. Orang seperti ini tidak merasai kematian. Hidup selama-lamanya. Kenapa? Hatinya hidup. Tidak mati. Nah, berikut ini ya mas sekalian, ada satu ungkapan yang sangat menarik. Min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'al min wujudi zallat. Termasuk tanda-tanda matinya hati. Kalau kita hendak mengenal diri kita, adakah hati kita ini mati atau tidak, atau sehat, atau sakit, atau ada tanda-tanda kematian, walaupun belum mati betul. Termasuk tanda
hati itu mati. Yakni tidak merasa gelisah, tidak merasa sedih atas ibadah yang tertinggal, tidak terlaksana, dan tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Bila terlepas peluang untuk mendapatkan bekalan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak merasa menyesal. Demikian juga sedikit pun tidak menyesal jika terlanjur melakukan kesalahan. Itu tanda-tanda hati mati. Mafhumnya, hati yang hidup, yakni hati yang sentiasa berwaspada, tidak mau meninggalkan peluang sekecil apapun untuk mendapatkan bekalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terlepas peluang, dia akan kecewa. Dia akan sedih. Dan dia akan berusaha untuk menggantinya. Demikian juga bila terlanjur melakukan kesalahan. Satu. Ini saya cerita secara umum dahulu, nanti di bawah itu ada secara tersusun. Waqad qala ta'ala fi man hadha haluhu tashbihan lahu bil mauta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkaitan dengan orang yang seperti ini keadaannya, terlepas peluang melakukan kebaikan tidak menyesal, terlanjur melakukan kesalahan tidak menyesal. Keadaan orang seperti ini tashbihan lahu bil mautah. Keadaannya tidak ubahnya seperti orang yang mati. Fi adamil intifa' bil mawaid wal ayat. Sama dengan orang mati dari segi mereka tidak mampu, tidak dapat menerima nasihat. Nasihat sebanyak manapun tidak memberinya manfaat. Karena hatinya mati. Sama dengan orang yang sudah mati. Mendengar tapi tidak boleh menerima. Orang seperti ini, hati mati, mendengar, tapi nasihat tidak memberikan manfaat. Ini telah kita uraikan dahulu. Ayatnya, innama yastajibul ladina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah ilaihi yab'athumuhullah thumma ilaihi yurja'un. Hanya saja orang yang memperkenankan, menjawab, menyaut, ya di dakwahmu wahai Muhammad, orang-orang yang yasma'un, mau mendengar dan menerima, yang hatinya hidup. Wal mauta, dan orang-orang yang mati, ya ba'athumuhullah, Allah akan bangkitkan kelak. Kemudian kepadanya ia akan kembali. Wal makna, coba lihat saja notanya, saya bacakan saja. Wal makna innama yastajibu laka ila ma tad'u ilaihi alladhin yasma'una sima'a tafahhumin bima taqtadihil uqul wa tujibul afham. Yang dimaksudkan hanya saja yang menjawab, menyaut, menerima, memperkenankan seruanmu wahai Muhammad kepada apa yang kamu dakwah pada mereka. Orang-orang yang mendengarkan dan faham, dipanggil sima'a, qabul. Mendengar, faham, menerima, dan beramal. Mungkin masih ada yang ingat perkataan sami'a dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Atau lebih tepatnya ada beberapa peringkat
tingkatan. Sami'a bukan hanya mendengar saja. Kan ada istilah apa namanya? Idrakus saut, al-fahmu, kemudian al-qabul, kemudian al-inqiyad. Kan ada tingkatan. Ada 4 tingkatan ya. Sami'a dalam Al-Quran, yakni ada 4 makna yang bertingkat-tingkat. Ada tingkatan 4 makna. Gitu. Di sini maksudnya, orang-orang yang mendengarkan, orang yang mau memperkenankan, menjawab, menerima dakwahmu, yakni orang yang mendengar, faham, dan menerima. Bima iktadihil ukul wa tujibul afham. Akalnya terbuka. Kefahamannya diarahkan kepadanya. Wa haula'i laisu kadzalik. Orang-orang yang disebutkan di atas tadi tidak seperti itu. Bal hum bimanzilatil mauta. Sebenarnya orang disebutkan di atas tadi dalam surah Al-An'am 36 itu adalah macam orang-orang yang mati. Sama. Alladzina yasma'un wa la yaqilun, tak mau dengar, tak berfikir. Lima ja'alna ala qulubihim min akinah. Karena Allah jadikan dalam hati mereka ada penutup. Ada penutup. Wa fi adanihim waqr. Wa fi adanihim minal waqr, telinganya adalah sumbatan. Wa lihadza qala Allah Ta'ala, sebab itu Allah berfirman, wal mauta yab'athumuhullah. Orang-orang yang mati Allah akan bangkitkan. Ay fashabbahum bil amwat bi jami'i annahum jami'an la yafhamuna as-shawab wa la yaqiluna al-haqq. Orang yang mati hatinya Allah samakan dengan orang yang sudah mati di alam barzah. Tak faham kebenaran, tidak mampu menerima kebenaran, tidak berfikir tentang kebenaran. Sama. Walhal mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Tapi bila mereka yang masih hidup di dunia ini, hatinya tak faham kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak berfikir tentang kebenaran, Allah katakan mereka itu macam orang mati yang sudah ditanam dalam tanah. Itu yang selalu saya sebutkan, nasi lepas, bangkai berjalan, mayit berjalan. Inna mautal jasadi yaqta'ul mar'a di dunia. Dan kematian seperti itu jamaah sekalian, saya ulangi, lebih bahaya daripada kematian jasad. Matinya hati lebih bahaya daripada matinya kematian jasad. Saya ulangi. Inna mautal jasadi yaqta'ul mar'a di dunia. Kerana kematian jasad itu hanya memutuskan seseorang daripada dunia dan isinya. Ia kehilangan dunia dan isinya. Berpisah dengan keluarga dan kawan-kawannya. Amma mautul qalbi, adapun kematian hati. Fayaqtauhu adid dunia wal akhirah. Memutuskannya daripada dunia dan akhirat. Dua-dua tidak dapat. Dua-dua tidak dapat. Bahkan dalam ayat yang lain, yakni yaqtauhu anillah wal akhirah. Memutuskannya daripada Allah dan dari akhirat. Orang yang mati jasadnya, ia akan kehilangan dunia dan isinya. Orang yang mati hatinya, ia akan kehilangan hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Wa yasqal abdu bidzalikal abadal abad. Orang yang seperti itu akan sengsara lama-lamanya. Wa qala ba'dus salaf, berkatalah sebagian ulama salaf, ya ajaban linnasi yabkuna ala man mata jasaduhu. Coba perhatikan ini. Kalau tak paham boleh diterjemahkan. Ini penting. Ulama salaf berkata, ya ajaban linnas. Aduhai peliknya lah manusia ini. Sungguh pelik perangai tengah manusia ini. Ya ajaban, aneh, pelik, ajaib. Yabkun ala man mata jasaduhu. Mereka sering bahkan selalu menangisi
orang yang telah mati jasadnya karena sakit, faktor usia, aksiden. Banyak orang menangisinya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Tapi mereka tidak menangis ke atas orang yang hatinya mati. Wah, itu kematian yang lebih dahsyat. Kematian jasad ditangisi. Kematian hati langsung tidak dikesalkan. Kata ulama salafus saleh, ya pelik sungguh perangai manusia ini. Fala akhtar 'alal mar'i min mautil qalbi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bahaya, lebih dahsyat yang menimpa seseorang melebihi daripada kematian hati. Hati yang mati. Mafhumnya, tidak ada yang membahagiakan seseorang dunia dan akhirat melebihi daripada hati yang hidup. Itu mafhumnya. Wala ab'ad fi zayghi wa tih min zayhil qalbi wa tihi. Dan tidak ada yang lebih jauh daripada kesesatan. Yang lebih jauh daripada penyelewengan, keluar dari landasan. Dan kebingungan. Tih, itu maknanya bingung. Tahu arah. Melebihi daripada kesesatan dan menyelewengnya hati serta kebingungannya. Jika kita hanya bingung, mata tidak tahu arah, nak pergi satu tempat destinasi tak tahu arah, tanya orang tak tahu, map tak bawa, baca Waze tak reti, ya paling-paling sesat di situ aja lah. Paling-paling tidak sampai matlamat yang kita boleh patah balik, tak ada masalah. Tapi bila hati yang bingung, hati yang sudah tidak reti arah mana yang hendak dituju, karena mati, itu adalah dahsyat. Itu adalah sangat bahaya. Ingat ucapan salafus soleh, pelik sungguh perangai setengah manusia. Mereka menangisi orang yang mati jasadnya, tapi tidak menangis ke atas orang yang mati hatinya. Lebih dahsyatkah kematian jasad daripada kematian hati? Tidak. Sama kali tidak. Bahkan ada di kalangan salafus soleh pernah berkata, aku heran kepada kamu sekalian. Aku heran, ya ajaban lakum. Aku heran dengan perangai kamu. Kamu ucapkan takziah kepada aku ketika anakku meninggal. Ratusan ribuan daripada kamu yang mengucapkan takziah, simpati, ikut sedih kerana seorang anakku meninggal. Tapi pelik sungguh kamu ini. Tak seorang pun daripada kamu yang ucapkan takziah, yang ikut sedih kerana aku tertinggal solat jamaah. Itu luar biasa ucapan soleh seperti itu, bagi saya luar biasa. Bagi orang ini tertinggal solat berjamaah itu lebih dahsyat daripada kematian anak. Tapi masyarakatnya menganggap kematian anak syekh tadi itu lebih dahsyat. Berarti tuan syekh tadi tertinggal solat jamaah. Untuk memahami ucapan salafus saleh ini memang tidak mudah. Sebab kita perlu menghidupkan dahulu hati kita.
Bila hati kita hidup, memahami ucapan-ucapan yang sepintas lalu pelik. Ya, karena di luar kefahaman kebanyakan orang, hati kena dihidupkan dahulu. Baik, berikut saya ingin sampaikan apa kata seorang ulama. Contemporary ulama Syria, subhanallah, beliau meninggal ya karena kerusuhan di Syria. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mungkin banyak yang kenal sarjana ini. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Belum meninggal karena negerinya tidak aman peperangan ini. Masya Allah, mudah-mudahan beliau syahid dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima amalnya, diampunkan segala kekurangan dan kesilapannya. Beliau sangat mahir dalam berbagai cabang ilmu, termasuk ketika beliau menguraikan, mengulas tentang masalah hati, masalah ihsan, masalah akhlak, masalah qalbun salim. Saya bacakan apa yang diucapkan oleh beliau. Indama yakunul qalbu amiran bimasyairi hubbillahi wa ta'zimihi wal khawfi minhu. Ketika hati seseorang itu meriah, hidup dengan syiar-syiar, perasaan-perasaan cinta kepada Allah, mengagungkannya, khauf kepadanya, fahuwa idzan qalbun hayyun. Itulah hati yang hidup. Ketika hati seseorang itu tenang, makmur, hidup dengan perasaan cinta pada Allah, mengagungkan Allah, takut pada Allah, itu hati yang hidup. Mafhum mukhalafahnya, bila hati itu tak ada rasa ta'zim, mahabbah pada Allah, khauf pada Allah, rajak pada Allah, ya matilah. Itu mafhumnya. Wa indama yakunu khalian min hadhil masyair, dan bila hati itu kosong daripada perasaan-perasaan ini, fahuwa idzan qalbun mayyit, maka itu adalah hati yang mati. Walikullin min hayatil qalbi wa mauti atharun hammah. Dan bagi tiap-tiap hati, sama ada hati yang hidup atau hati yang mati, itu ada kesan, ada efek yang sangat-sangat besar dan penting. Tatajalla fi hayati sahibihi wa suluki. Ia akan menentukan perjalanan hidupnya nanti tajalla, menjadi jelas atau tidak. Pasti atau tidak langkah hidupnya. Tepat atau tidak destinasi yang dituju dalam hidup. Sebab hati yang mati nanti pasti dia akan lost direction. Sementara hati yang hidup, lurus. Tata jalla, itu maknanya kan terang, nyata, jelas. Langkahnya mantap, langkahnya tegas, tidak ragu-ragu. Hidup tidak hanya coba-coba, ibarat orang sesat, tak apalah. Trailah lalu jalan ini. Sampai depan pula, rupanya silap, patah balik. Subhanallah. Wa anta ta'lamu annana la na'ni bil qalbi huna tilka adalah allati yatahaddath anhal attiba, yang kami maksudkan, kata Said Ramadan Al-Buti, dengan hati di sini bukan seketul daging yang disebut jantung itu, yang boleh mempam darah ke seluruh tubuh seperti yang kita kenal. Wa tadawli ila jala wa amlatiha al-mukhtalifah. Wa inna man na'ni bihi fi hadha as-sada'il masyair allati tanas. Tapi aku maksudkan kolbun, yakni
letaknya, tempatnya segala perasaan tadi. Perasaan takut, perasaan takzum, perasaan tak takut, perasaan menyesal, perasaan suka, perasaan tak suka, perasaan ingin tahu, perasaan ingin tak kisah. Bifi'lir ruh, karena perbuatan ruh. Ala hadhil adalah yang beri kesan pengaruh kepada qalbun ini. Mimma yusama bil awatif ad-dafi'ah ar-radi'ah al-muwajjidah. Yang dalam istilah agama sebagai al-awatif ad-dafi'ah. Satu perasaan yang halus. Yang boleh menarik manfaat atau menolak madarat. Dan sentiasa terpuji. Mad'ul insani bi fitratin imaniyah tarqa bihi ila mustawal malakiyah. Ya mas sekalian. Manusia ini makhluk yang hebat. Kata Said Ramadan Al-Buti. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah imaniyah. Fitrah imaniyah. Dan itu disahkan oleh Al-Qur'an. Dahulu ketika kita masih belum antar ke dunia, kan sudah diambil aku janji kita masing-masing. Alastu birabbikum. Kita diambil aku janji kita oleh Allah dan semua kita memberi pengakuan Allah saja Tuhan kita. Itu namanya fitrah imaniyah. Yang dengan fitrah imaniyah ini terqabihi ila mustawal malakiyah. Jika orang mampu mendaya gunakan, memanfaatkan kekuatan ini, dia boleh naik. Tarqa itu naik. Hingga ke peringkat malakiyah. Maksudnya apa? Malaikat pun suatu saat akan respect pada orang seperti ini. Karena makomnya akan tinggi, naik makin tinggi makin. Kan malaikat ini diperintah oleh Allah untuk melayan kita. Bukan kita melayan malaikat. Rasul SAW itu sangat-sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh malaikat. Jangankan Rasulullah jemaah sekalian, banyak kisah Nabi. Yang ketika wafatnya, masyarakat malaikat guncang. Iya. Ada sahabat Nabi yang matinya dimandikan oleh malaikat. Ada sahabat Nabi yang Nabi katakan, ia bukan penduduk bumi, ia penduduk langit. Tengok. Orang ini karena telah memanfaatkan fitrah imaniyah yang Allah anugerahkan, letakkan dalam hati, bila itu dijana. Belum pun mati jasadnya, dia sudah sampai ke alam malakut. Sudah masuk, bulah melepasi alam basyariah. Karena hidup. Belum pun sampai masuk alam barzakh. Dia masih di alam nyata, alam syahadah, alam basyariah. Tapi karena hatinya hidup, subhanallah. Tarqa ila mustamalakiyah. Wa jahazau biqalbin muhayyan li an yakuna wi'an safiyan. Dan dia akan sentiasa menyediakan, mempersiapkan hatinya itu bersedia. Ia menjadi semacam wi'a, bekas yang safiyan, yang jernih. Jernih. Ladasil hubbil kaun. Yakni untuk mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa hubbullahi azza wa jalla, ketahuilah. Hati yang jernih itulah tempatnya hati untuk mencintai Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma taqatu allati yatamattu bil insan faqad qadallahu azza wa jalla li hikmatin bahirah. Adapun kekuatan, kemampuan, keupayaan yang Allah berikan kepada manusia, maka Allah telah tetapkan ia mempunyai hikmah yang besar. Antakuna masudah ila katsirin min awali dha'fi, untuk menutup, menghalang kita, menolak
Sebab kita punya kekuatan untuk menolak faktor-faktor yang melemahkan diri kita. Faqad sya'allahu ta'ala an takuna qudratuhul jismiyah wal madiyah mahdudah. Adapun kekuatan yang Allah berikan pada jasad kita, ia sebetulnya hanyalah kekuatan kebendaan yang sifatnya mahdudah, terhad. Saya ulangi. Kekuatan yang Allah berikan pada hati kita sebenarnya tidak terhad kemampuan dia jam besar. Boleh naik setinggi-tingginya. Sementara kekuatan jasad, mulai hujung rambut kaki, sangat-sangat terhad. Kemampuan mata kasar kita terhad. Kita tidak boleh melihat sesuatu yang sangat jauh dari pandangan kita. Jasad kita, mata yang sifatnya jasmaniah, fizikal ini, tidak mampu melihat sesuatu bila terlalu dekat. Terlalu jauh tak nampak, terlalu dekat pun tak boleh lihat, terlalu kecil tak nampak, terlalu besar pun tak nampak, di belakang pun tak nampak. Pendengaran demikian juga. Kemampuan kaki berjalan demikian juga. Kekuatan badan jasmaniah terhad. Itu tokoh yang Allah berikan pada jasad kita. Tapi kekuatan yang Allah berikan pada hati kita, fitrah imaniyah, kemampuannya tidak ada limit. Boleh dekan begitu. Karena boleh naik ke alam yang sangat tinggi. Walaupun ketika ia masih terkurung di dalam jasad di dunia. Ya lihat saja para rasul, lihat saja para sahabat, lihat saja orang-orang yang soleh. Makanannya sama dengan orang lain. Dia juga boleh penat badannya karena memang terhad. Matanya juga tidak boleh melihat benda yang sangat kecil seperti mata kita juga. Pendengaran mereka juga tidak mampu mendengar suara yang sangat halus seperti suara semut umpamanya. Mereka juga tidak mampu berjalan 24 jam naik bukit, turun bukit non-stop, tidak mungkin. Mereka juga sakit katakanlah bila terjatuh. Juga terbakar bila tersentuh api. Tapi karena jiwanya, hatinya, kekuatan yang Allah berikan pada hati itu dijana dan dimanfaatkan. Ibaratnya mereka boleh terbang, boleh naik ke makom yang sangat tinggi. Sehingga, tapi tadi nyatakan, Qais Al-Qarni, Nabi yang dia itu penduduk langit. Baca kisah Qais Al-Qarni, pemuda yang hebat daripada Yaman, karena cinta pada ibunya. Coba hayati kisah itu. Bagaimana orang yang hidup masih di dunia, miskin, kerjanya mengembala unta, menyayangi ibunya, berjalan juga penat, juga lapar, juga minum. Tenaganya sangat terhad. Okeylah, bolehlah menggendong ibunya daripada Yaman ke Makkah, pergi balik. Tapi kalau menggendong beban yang lebih berat kan tidak mampu lagi. Itu pun mungkin hanya sekali lakukannya. Kalau 10 kali, tentu. Makanannya sama dengan makanan. Tapi karena kekuatan hati dengan bermodalkan tadi fitrah imaniyah dijana dengan kuatnya. Hatinya sangat jernih, terbuka, bersih. Nabi boleh beritahu para sahabatnya, dia itu penduduk langit, bukan penduduk. Artinya belum pun mati, tadi saya kata tadi, sudah berada di alam yang sangat tinggi, belum pun mati. Dan untuk mencapai alam yang sangat tinggi itu bukan dengan hidupnya jasad, tapi dengan hidupnya hati. Yang menghalang orang untuk sampai ke alam yang lebih tinggi, itu bukan kematian jasad, tapi kematian hati. Orang itu jasadnya sudah mati. Dia tidak semestinya masuk ke alam yang lebih tinggi. Mungkin lebih hancur dari dunia. Dunia masih boleh senang lenang, boleh menikmati dunia. Bila masuk alam barzah, sesaat pun dia tidak akan merasakan kebahagiaan.
sengsara. Belum lagi ke akhirat. Sebaliknya, jika hati itu hidup, jasadnya masih berpijak di bumi, istilahnya. Tapi Masya Allah, makom dan kedudukannya sudah sampai ke alam malakut. Ingat, dua kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kata Said Ramadan Al-Buti, satu kekuatan jasad yang sifatnya terhad, sekuat apapun manusia ini terhad kekuatannya. Dan memang itu fitrah. Yang kedua, kekuatan yang Allah berikan dalam keadaan hati kita. Kekuatan itu yakni fitrah imaniyah. Itu boleh dijana, boleh dikembangkan, boleh hingga orang mencapai makom yang sangat-sangat tinggi, sungguh pun ia masih berpijak di bumi yang kasar. Kalau dia masih berpijak di bumi yang kasar, masih perlu minum air, masih perlu makan tamar, masih perlu tidur, masih kadang-kadang sakit. Dalam keadaan itu pun, dia sudah sampai ke alam yang lebih tinggi. Bagaimana nanti jika dia roh dan jiwanya sudah terlepas daripada badannya? Sudah tidak lagi terikat dengan jasadnya yang kasar. Bahasa mudahnya, pasti dia akan bergerak lebih laju ke alam yang lebih tinggi. Sedangkan ketika mereka masih ada jasad pun, jiwanya sudah sangat tinggi makomnya, apatah lagi nanti bila sudah terpisah dengan jasadnya. Allah menyatakan bahwa kekuatan jasad yang Allah berikan kepada setiap manusia itu terhad, firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah lah yang menciptakan kamu daripada lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian Allah menjadikan selepas lemah kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kemudian selepas kuat Allah jadikan lemah semula, wa syaibah, dan tua. Beruban, tualah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah itu Maha mengetahui, Maha berkuasa. Allah sedang cerita kekuatan jasmaniah yang Allah berikan. Semua orang lemah, kemudian kuat, lepas kuat lemah, dan tua. Jadi graf kekuatan fizikal kita ketika nyawa masih menyatu dengan badan itu, lemah, naik, kuat, kemudian lemah, tua. Jadi kuatnya hanya sekali. Itu sama, semua manusia sama. Mukmin ke kafir sama. Berbeza dengan hati. Tokoh kekuatan yang Allah berikan dalam hati kita dengan fitrah imaniyah. Mungkin asalnya lemah karena belum diusik. Masih bayi, belum dimanfaatkan. Kemudian naik jadi kuat. Mungkin sesekali jatuh lagi, tapi boleh naik lagi. Boleh jatuh banyak kali dan naik banyak kali. Boleh jatuh sikit, naik lebih tinggi. Yalah kalau para nabi naik terus. Kekuatan jiwanya nabi ini naik. Kualiti kehidupan hati para nabi ini sentiasa naik. Kualiti kehidupan hati umatnya ya mungkin naik kemudian turun, naik lagi turun, naik lagi, naik turun. Itulah kehidupan yang sebenar. Itulah kematian yang kesimpulannya kata Syed Ramadan Al-Buti, idan falkiyanul insani
yahwi taqatan alawiyah tattajihu bil hubbi wal hanin ilal mala'il a'la. Begitu kesimpulannya bahwa kewujudan manusia entity, kajian itu entity manusia yang itu mengandungi dia dalam dirinya itu ada tokoh ulwiyah, kekuatan yang boleh mengangkatnya ke makom yang sangat tinggi. Tattajihu bil hubbi wal hanin ilal mala'il a'la, yang sentiasa menuju mengarah dengan perasaan cinta dan hanin, sayang kepada yang maha tinggi. Dalam diri manusia, entiti manusia ini ada satu kekuatan ya mas sekalian. Ini dalam hati. Ini anugerah Allah, bukan usaha kita. Tinggal kita disuruh memanfaatkannya. Yang membolehkan kita terus merasa rindu, cinta kepada yang al-mala'ul a'la. Wa tatamar kazu hadhihi taqah fi ruhi allati ta'su ihatuha ila al-qalb ila annahu fil waqti dzati yu'ani min dha'fi atin min tasin awamil al-rizah was syahwat wal wawasi was syaitaniyah. Walaupun ia punya kemampuan kekuatan yang melonjak naik ke atas, tapi ada godaan-godaan. Pada waktu yang sama, ia berhadapan dengan kekuatan yang boleh melemahkannya, menghalanginya. Apa itu? Al-awamil al-ghariziyah wasyahwaniyah wal wasis as-syataniyah. Faktor-faktor nafsu, godaan-godaan syaitan, mahdudati taqat isniyah yang boleh dan terhadnya kemampuan jasad. Fayasu tanakut inda idin wa ina ta'tir ruhiyah alladhi yatajibu qalbu ila masina khubi wal khubat ta'zim wa du'fit tabi'i alladhi tatajjamuhul gharasi wal ahwa'i was sahawat. Ketika itu seorang ada semacam kontradiksi. Satu, kekuatan jasad makin turun. Kan lemah, kuat, lemah. Sementara keinginan kekuatan hati ingin naik. Berlawanan. Sekarang, mana yang tidak diutamakan? Bila orang ingin hidup, sebenarnya hidup, ingin sampai kepada makom yang sangat tinggi. Adakah yang akan terus-menerus mendaya gunakan kekuatan jasadnya, dijaga kesehatan jasadnya, sehingga lupa akan kesehatan hatinya, dirawatnya jasadnya bila dia sakit, tetapi tidak disedarinya bila hatinya sakit. Orang sebenarnya tidak akan sampai kemana. Karena sehebat manapun kita merawat jasad kita, menjaga jasad kita, sehebat manapun, kita tidak mampu melawan sunatullah. Sebagaimana yang Allah sabdakan, Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 54 tadi. Lemah, kuat, lemah, tua. Kita mampu. Dan kekuatan jasad tidak akan kemana. Bukan kita tidak disuruh menjaganya, disuruh. Karena jasad adalah alat, kendaraan bagi kekuatan yang ada dalam hati untuk naik, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila sudah tidak ada jasad, kan kita terputus peluang, tadi saya katakan, terhenti peluang untuk menambahkan bekalan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terpulang pada kita. Adakah kita hidup selagi kita diberi hidup oleh Allah, masa kita lebih banyak habiskan untuk menjaga
agar kesehatan jasad ini sempurna, walhal kekuatannya akan terhenti dan tidak mungkin tidak sakit, suatu hari akan lemah. Atau kita akan lebih prihatin dan mengambil berat kepada kesehatan hati, menjana kuasa yang ada dalam hati, yakni kekuatan untuk naik ke tingkat yang sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Baik. Yang selepasnya itu juga yang sama, ya mas sekalian. Jadi saya teruskan, saya yang bagian bawah. Terus ke bawah saja. Karena kesimpulannya lebih kurang sama. Hanya menggunakan syak bahasa yang agak sedikit berbeza sahaja. Beda saja. Inna sahibal qalbil mayyitun. Ini kesimpulannya. Sesungguhnya orang yang mempunyai hati yang mati itu, dia telah mati. Sesungguhnya orang yang mempunyai hati mati, dia telah mati bainal ahya, di tengah-tengah orang yang hidup. Saya ulangi. Sesungguhnya Tuhan punya hati yang mati itu telah mati di tengah-tengah orang yang masih hidup. Walau masya ma'ahum. Walaupun mereka itu sedang berjalan bersama mereka, bersenda gurau bersama mereka. Yang sebenarnya tidak ada nilainya. Yang sebenarnya tidak ada nilainya. Dikagumi luarannya, tapi sebenarnya tidak ada nilainya. Dahulu pernah saya contohkan, sebagaimana handphone yang canggih, yang mahal, keluaran terbaru, wah, dibalut mungkin berlapiskan emas gold plated. Orang semuanya kau, hebat handphone awak, hebat. Tapi SIM card tak ada. Atau SIM card rusak. Buat apa? Penampilan gah, punya karisma yang tinggi, pengaruh yang luar biasa, tapi hati mati. Itu biarat handphone canggih, mahal, SIM card rusak. Mati berjalan tengah-tengah orang yang hidup. Faqalbuhu kharibun kal baitil mahjur allati la taskunu ilal hawa wal hayat. Hatinya kosong. Hatinya kosong. Seperti mana rumah yang ditinggalkan, tidak ada penghuninya kecuali oleh binatang-binatang berbisa seperti ular dan sebagainya. Fakadzalikal qalbul mayyit, demikian jugalah hati yang mati, la taskunuhu illal awham wal qabla wasawat. Demikian juga hati yang mati tidak akan dihuni kecuali oleh waham, sifat ragu-ragu, tidak ada kepastian, ghaflah, lalai, leka, syahwat. Fahariyun bil mu'mina ala hayati qalbihi. Orang mukmin pastilah akan berusaha untuk macam mana supaya hati ini hidup. Li'alla yamuta fayasqa abada, karena bila mati, hati mati, ia akan sengsara, celaka selama-lamanya. Wa hairun bihadzalika ma'rifatu alamati wa amri qalbi wasbidzalika. Itu mustahab bagi kita untuk mengetahui apa tanda-tanda hati yang mati. Bila kita sudah kenal tanda hati yang mati, maka kita kenallah hati yang hidup. Senang saja. Bila kita kenal apa tanda hati yang mati, maka kita kenal hati yang hidup. Baik, soalan ni sebenarnya sempat ni tengok kejap. Macam mana cara nak menghidupkan hati itu, Ustaz, dengan kisah kita dengar kisah Al-Quran saja. Bagaimana pula ya, Ustaz, bila seorang itu terlebih prihatin ingin menjaga kesihatan, kebersihan hati tapi tidak menjaga amalan dan kira wajib jauh sekali yang bodoh. Jawapannya akan disampaikan dalam sebab itu. Pertanyaan kedua tadi mungkin semuanya, bagaimana kalau orang hanya yang penting hati, tapi luaran syariat tak betul? Itu salah.
Karena syariat, amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah itu salah satu sarana terpenting. Salah satu cara terpenting untuk membersihkan hati. Untuk menjadikan hati bersih. Syariat, perintah agama, larangan agama, suruh buat itu, surah itu adalah cara satu-satunya yang sangat-sangat berkesan untuk menjadikan hati hidup. Dengan syarat amalan ibadah tidak hanya dilakukan semata-mata, tapi dihayati. Apa sebenarnya makna di sebaliknya? Adakah kita solat hanya yang penting solat, daripada takbirkan salam dan selesai? Tidak. Solat Allah berfirman li dzikri. Pertanyaannya, adakah solat yang kita lakukan ini sudah membuat kita sentiasa ingat dengan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau ada orang tanya, orang itu rajin solat tapi hatinya kotor umpamanya. Orang itu walaupun tak solat tapi hatinya bersih. Macam mana itu? Pertanyaan itu kedua-duanya sebenarnya kurang tepat. Akhirnya kita kesimpulan, lebih baiklah tak payah solat tapi hati bersih daripada solat rajin solat tapi hatinya kotor. Jawab sekalian. Kalau ini ada pertanyaannya, kalau pertanyaan begini, adakah Anda seorang Muslim? Iya. Adakah Anda sudah solat? Sudah. Pernahkah Anda tinggal solat? Tidak. Saya yakin jawabannya itu. Tadi sudah solat? Sudah. Bagaimana solat Anda? Begini-begini. Oh, mana? Sah? Sah. Tapi kalau pertanyaan begini, adakah solat yang Anda lakukan, yang diperintahkan oleh Allah, telah mencapai matlamat solat yang Allah wajibkan? Kita mungkin akan tanya, apa matlamat yang perlu kita capai dengan solat yang Allah wajibkan itu? Ada ke matlamatnya? Nah, ini mungkin, kalau itu tidak tahu, macam mana kita nak sampai matlamat? Ada matlamat yang perlu dicapai dengan solat. Allah sendiri berkata, aqimis sholata li dzikri. Dirikan solat li dzikri. Li dzikri itu objektif solat. Satu di antara objektif solat. Nah, adakah solat yang kita lakukan, yang kita kata, sudah kita istiqomah tadi, telah membuat kita, menyebabkan kita sentiasa ingat Allah dalam apa keadaan sekalipun? Zikrullah dalam artikel yang sebenarnya, ataupun belum. Atau jangan-jangan kita hanya merasa ingat Allah, dilihat oleh Allah semasa solat. Lepas solat tidak merasa dilihat. Solat Allah nyatakan juga tanha anil fahsya wal munkar. Pertanyaan, adakah solat kita sudah solat? Sudah. Adakah solat kita sudah menyebabkan, membolehkan kita tinggal fahsya wal munkar? Nah, itu pertanyaan yang tidak mudah. Karena solat itu macam matlamat atau tidak, kita boleh ukur daripada kesannya yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kalau orang yang penting hati, yang luar tak perlu dilakukan? Ya tak betul lah. Bagaimana kalau yang penting luar, hati tak betul? Juga tidak betul. Isi dan kulit tidak boleh dipisahkan. Anda pasti, kalau Anda pergi dusun durian, tiba-tiba ada durian yang sudah tidak ada kulitnya, lalu letak di situ umpamanya di atas daun pisang, kulit sudah tidak ada. Tengok kanan kiri tak ada orang, saya yakin Anda tidak akan makan. Jika kulit durian tidak ada. Paling tidaklah minimum timbul keraguan, jangan-jangan dibubuh racun. Ini perangkap untuk musang. Mungkin. Sebaliknya, jika Anda pergi dusun durian, yang tinggal hanya kulit saja, isi tak ada, pun tak makan. Kan juga tak makan kan? Ada kulit aja, makan apa? Jadi keluar saja tanpa isi tanpa, kedua-duanya sangat penting. Bahkan dalam agama, syariat yang Allah fardukan pada kita, itu adalah satu-satunya cara yang paling berkesan untuk menyucikan hati. Jika perintah agama kita lakukan itu mencapai matlamat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ingat, puasa ada matlamat yang perlu dicapai. Haji ada objektif yang perlu dicapai. Salat ada, zakat ada. Apa objek itu? Baca Al-Quran, di sana ada jawabannya. Di sana ada jawabannya. Baik, berikut ini ya mas sekalian, saya ingin bacakan. Ini sebagian saja ya. Sebagian saja.
Wa min tilkal alamatil lati tadullu ala mautil qalbi. Berikut adalah sebagian daripada tanda-tanda bahwa hati itu mati. Artinya bila tanda ini tidak ada, ya hati itu hidup. Itulah, senang aja. Kalau ada tanda ini, hati mati. Tapi kalau tak ada, hati hidup. Dan itu hidup yang sebenar, itu mati yang sebenar. Karena kehidupan yang sebegitu, kematian yang sebegitu, matinya dan hidupnya hati, itu pembeza antara kafir dan mukmin. Pembeza antara ahli surga dan ahli neraka. Orang masuk surga karena dahulu hatinya hidup. Bukan pernah jasadnya hidup. Kalau orang masuk surga karena jasadnya pernah hidup, orang kafir juga pernah hidup. Betul ya? Yang pertama, nisyanu dzikrillah. Ini yang pertama, coba lihat. Sebab kematian hati yang pertama, yakni nisyanu dzikrillah. Apa itu? Lupa mengingati Allah. Nisyanu dzikrillah. Nisyan itu lupa. Tidak ingat Allah. Jamaah sekalian, pengertian zikrullah ini sebenarnya satu tajuk tersendiri yang tidak mudah saya jelaskan. Sebab mungkin zikrullah maknanya ingat Allah atau maknanya menyebut Allah. Sebenarnya ya tak apalah. Tapi makna zikrullah tidak sesederhana itu. Ya, itu sebenarnya tajuk yang tidak mudah ya, agak panjang lebar penjelasannya. Baik, setiap halu bila orang lupa akan Allah, hati itu mati. Dan betul-betul hati itu mati jika orang itu betul-betul lupa akan Allah. Dalam arti kata yang sebenarnya. Sebab begini ya, kenapa saya katakan zikrullah itu maknanya tidak boleh kita sederhanakan mengingati Allah atau menyebut nama Allah begitu. Apakah ini sebagai apa ya, sepintas lalu saja ya. Sebab ini penjelasnya panjang ya Mas sekalian. Itu ya Masya Allah mungkin bersiri-siri itu zikrullah itu kalau kita jabarkan lah. Baik, kalau zikrullah itu mana mengingati Allah atau menyebut nama Allah. Pertanyaan begini. Adakah orang yang sudah menyebut subhanallah subhanallah maknanya ia ingat pada Allah? Itulah. Adakah orang yang sudah menyebut subhanallah subhanallah bermakna telah zikrullah? Ya, mungkin jawabannya sudah. Buktinya ia baca subhanallah, mana zikrullah lah. Tapi coba kalau kita berfikir lebih dalam lagi. Apakah orang yang menyebut subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maknanya menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Itu kan subhanallah kan? Menjauhkan sifat-sifat perbuatan yang tak layak bagi Allah. Itu subhanallah. Apa yang Allah lakukan semuanya memberi kebaikan, tidak silap. Allah tidak tersilap, Allah tidak zalim, Allah tidak lupa, tidak. Ketika Allah memberi, ketika Allah tidak memberi, ketika Allah beri sehat, ketika Allah bagi sakit, ketika Allah kabulkan doanya, ketika Allah tak kabulkan doanya, Allah tetap adil. Maha suci Allah daripada melakukan perbuatan yang tak layak baginya. Itu subhanallah. Kemudian kita kata-kata subhanallah, 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 subhanallah. Ya, kita sepintas selalu dari segi zahir, kita boleh sebut, oh dia sedang zikrullah. Tapi pertanyaannya, adakah apabila kita menyebut subhanallah, subhanallah, tapi hati kita sebenarnya merasa tak puas hati kepada Allah? Karena lama berdoa tapi tak dikabulkan. Lama meminta tapi tak diberikan. Sudah penat berusaha tapi tak dijayakan. Yang dicari Allah tak bagi. Yang ada Allah ambil. Allah ambil. Sementara orang lain yang banyak melanggar larangan Allah, malah berjaya pula dalam perniagaan.
Orang lain yang nampaknya banyak tinggal perintah Allah, dia sehat, tak pernah sakit. Diri ini yang merasa sudah banyak buat kebaikan, buat suruhan Allah, tapi kenapa susah? Terlintas dalam hati. Kenapa ni? Sepatutnya ya, kalau Allah nak bagi susah, dialah yang melanggar. Dia yang degil. Kenapa saya pula? Terlintas saja dalam hati seperti itu. Mana kita sudah suudzon kepada Allah. Kita sudah tidak lagi meyakini keadilan mutlak Allah. Hanya karena yang kita harapkan Allah tidak kabulkan. Apa kita masih dipanggil sebagai zikrullah walaupun kita sedang menyebut subhanallah? Kan jadi masalah di situ. Lidah mungkin boleh hati subhanallah, tapi adakah hati kita subhanallah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa saja yang Allah lakukan, Allah berhak dipuji. Hamba wajib memuji. Apapun yang Allah timpan padanya. Sehingga tidak ada yang dicela oleh hamba tadi. Apapun yang dilakukan oleh Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Adakah orang itu sedang zikir? Jawabannya, kalau zikir, iya. Kenapa? Dia alhamdulillah, alhamdulillah. Pergi belakang rumahnya, tengok tanamannya, tengok petiknya, sudah masak, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Allah. Tengok mungkin dukungnya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pula betik tadi, kemudian dibelahnya, dimakannya. Rupa-rupanya payah rasa dia. Betik tadi langsung tak manis, payah semua. Bahkan dia buka rupanya dalam, tak elok. Lakukan, apalah. Ingat elok. Apalah. Apakah orang itu masih dipanggil zikrullah? Walaupun baru saja menyebut alhamdulillah 6 kali. Jadi mana zikrullah rupanya tidak sesederhana itu. Itulah. Yang kedua, bagaimana zikrullah maknanya mengingati? Kalau zikrullah itu akan mengingati Allah. Orang mukmin itu sentiasa ingat Allah. Orang mukmin pasti sentiasa ingat Allah lah. Orang yang sentiasa mengingat Allah, yang tak pernah lupa pada Allah, sepatutnya tidak disuruh mengingati Allah. Saya ulangi. Orang mukmin yang sentiasa ingat Allah, yang tak pernah lupa Allah, sepatutnya tak payah disuruh ingat Allah. Tapi kenapa Allah masih suruh orang mukmin ya lina amanu dzkurullaha katsir. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Ingatlah kamu pada Allah. Coba kalau kita fahami apa adanya. Ya Allah, kenapa engkau suruh aku ingat kamu? Aku ni tak pernah lupa kamu. Apa makna menyuruh orang mengingati sesuatu sedangkan orang itu belum melupakannya? Ya itu mungkin itu saja ajalah daripada tidak. Jadi tak ada maknalah perintah itu. Kalau orang belum makan, lalu kita suruh makan, kemudian dia pergi makan, patutlah suruhan itu relevan lah. Dia belum makan, suruh makan. Kawan tu tengah makan, bahkan sudah dapat habis satu pinggan. Makanlah. Apa ke benda dia? Kalau kita, kenapa awak suruh dia makan? Kan dia sedang makan. Sajalah. Ya, patutlah itu juga patut jelah. Adabnya budi bahasanya. Adakah Allah suruh kita uzkurlah itu hanya istilah budi bahasanya? Saya ulangi. Kalau zikrullah itu maknanya hanya sekadar mengingati Allah, sepatutnya perintah itu hanya ditujukan pada mereka yang sudah lupa. Mukmin itu sentiasa ingat Allah atau orang yang tak pernah lupa Allah. Orang yang tak lupa Allah, bagaimana disuruh untuk mengingatinya? Ini bermakna tentulah makna zikrullah bukan hanya ingat kepada Allah. Zikrullah juga bukan sekadar menyebut nama Allah. Saya hanya nak menyampaikan itu saja. Lalu apa maknanya? Itu cerita yang lain. Satu. Bila orang sudah tidak lupa, sudah tidak ingat Allah. Fa dzikrullahi dalilun ala hayatil qulub wa bihi tatmain.
Mengingati Allah itu sebagai bukti nyata, dalil bahwa hati itu hidup. Bahkan dengannya hati jadi tenang. Bermakna lupa Allah, hati mati. Lupa nomor handphone kawan, lupa nama kawan, lupa appointment, lupa alamat kawan, lupa nama orang, lupa beli barang, itu wajarlah. Lupa jalan, paling-paling sesat. Sesat dan boleh patah balik, boleh tanya orang. Paling-paling itu. Dan itu lah kesannya tak seberapa lah, madaratnya tak seberapa. Tapi bila lupa Allah, wow, itu impaknya itu sangat dahsyat yang sekalian. Impaknya sangat dahsyat. Karena hati akan mati. Ya. Jangan diartikan gini jangan sekalian. Oh, maknanya hati kita ni matilah sebab hari itu ai tengah solat lupa pula. Sembahyang subuh tadi jadi 4 rakaat. Maknanya saya dah tak ingat Allah. Itu mana hati saya mati? Bukan begitu. Tak ada kena-mengena dengan itu. Hari itu saya baca, dah ingat tapi lupa pula. Itu puasa. Siang hari tak boleh makan, tapi hari itu saya makan. Saya lupa. Oh, maknanya hati saya mati. Tak. Sepatutnya kan ingat Allah bahwa puasa itu siang hari tak boleh makan. Kenapa? Ada itu maksudnya? Juga bukan. Saya itu tadi memahami zikrullah sebenarnya tidak boleh sesederhana itu. Ibnu Qayyim luar biasa menjelaskannya. Apa itu zikrullah? Apa itu zikrullah? Itu luar biasa Ibnu Qayyim memahaminya. Zikrullah. Yang bila orang itu zikrullah, hatinya hidup. Bila tidak, hati mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dzukira disebutkan Allah disebutkan, sama ada disebutkan namanya, disebutkan sifatnya, disebutkan nikmatnya, disebutkan amarannya, disebutkan tanda-tanda kebesarannya, apa sajalah. Wajilat qulubuhum. Hatinya wajilat. Okeylah, ada orang kata wajilat gemetar. Okey, boleh. Ada mengatakan wajilat maknanya takut. Ya, silakan. Tapi lagi-lagi ayat seperti ini ya perlu diuraikan, perlu dijelaskan lebih dalam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, iman mereka bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tawakal. Bila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, itu tanda hati hidup. Wajilat qulubuhum. Ya, untuk sementara ini kaitannya dengan zikrullah ya. Bila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Untuk sementara saya artikan wajilat qulubuhum itu yakni hati yang responsif. Hati yang responsif yang minggu lepas saya telah sampaikan. Jadi apa yang diucap oleh lidah, apa yang dipandang oleh matanya, suaranya dengar oleh telinganya, gitulah. Ayat Allah yang dia lihat dengan matanya, ayat Allah yang dia dengar dengan telinganya, ayat Allah yang dia ucapkan dengan lidah dan mulutnya, itu boleh menggetarkan hati, boleh menimbulkan resonansi. Boleh menimbulkan resonansi. Resonan. Hatinya ikut bergerak. Saya umpamakan minggu lepas seperti gitar adalah. Ya.
gitar dengan tabung suara adalah. Bila tali gitar dipetik, kita itu bergerak, bergegar. Bergegarnya tali gitar itu menyebabkan udara yang ada sekitarnya ikut bergegar, sehingga udara yang ada di dalam tabung gitar itu pun ikut bergerak, mengeluarkan suara yang indah. Syaratnya, tabung suara itu mesti kosong, bersih, mesti bersih. Kalaulah tabung suara itu ada isinya kotor, ada sampah, ada tuala basah, ya tidak akan bunyi. Jadi apa yang dilihat, kuasa Allah yang dilihat, yang didengar, itu boleh menggetarkan hati. Berlaku resonansi. Resonansi. Ya. Ibarat ada kapal terbang, Concorde dahulu ketika terbang rendah. Ya. Kan exhaust Concorde itu sangat kuat, sehingga mengeluarkan suara sangat kuat. Suara yang kuat itu boleh menggegarkan, menggetarkan udara di sekelilingnya. Udara itu angin bergetar-getar, menyentuh, melanggar tingkap bangunan, terjadi pada kaca, lalu kaca jadi pecah. Jadi berlaku resonansi situ. Getaran itu. Getaran seperti itu. Dan Quran luar biasa memberikan contoh resonansi ini jamaah sekalian. Jangankan hati. Gunung ganang pun hancur je Quran itu diturunkan kepadanya. Hati sahabat menangis. Itu hati yang responsif, ya, yang responsif. Abi Musa Al-Asy'ari pernah berkata, Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah waladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayyi wal mayyit." Hadis disepati Bukhari Muslim. Perumpamaan orang yang berzikir kepada zikrullah dengan orang yang tidak zikrullah itu seperti mana umpama orang yang hidup dan orang mati. Dan dalam lafaz Muslim, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya dengan rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Pertama, tanda, alamat, bukti bahwa hati itu hidup, yakni hati yang zikrullah. Zikrullah. Bermakna bila tidak ada zikrullah, hati itu mati. Baru saya sebut zikrullah, sebut ada yang bertanya. Jadi apakah masuk zikir sebenarnya? Itu jawabannya bersiri-siri. Jadi itulah. Jadi saya tadi semacam memancing pertanyaan lah. Bagus juga itu. Itu namanya responsif. Itu namanya responsif. Saya sebut zikrullah dan saya beritahu kalau ada pertanyaan, itu benar hati yang responsif. Kalau itu apa maknanya? Lagi sekali, pertanyaan itu sederhana. Lah kalau itu apa makna zikir? Kan sederhana. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Ya, perlu kepada penjelasan yang panjang lebar, panjang lebar. Jadi tentu bukan sekarang, ya. Ya maknanya bukan ya. Ya mungkin nanti orang lain boleh menjelaskannya lebih tepat. Itu bagus pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu datang tiba-tiba. Saya sebut zikrullahnya akhirnya, lalu zikrullah yang sebenarnya bagaimana? Ya itu jawabannya tentulah tidak cukup. Bukan sekarang. Ya mungkin ada kesempatan yang lain atau mungkin nanti boleh tanya pada usaha-usaha yang lain. Apa sebenarnya zikrullah? Sebab poinnya tadi saya katakan begini. Kalau zikrullah kita artikan sekadar, saya ulangi. Jika zikrullah kita artikan hanya sekedar, setakat ingat Allah atau menyebut Allah. Bagaimana orang mukmin yang sudah sentiasa mengingati Allah dalam keadaan nyata, dalam keadaan tenang, terang, sembunyi, bil ghaib, seorang diri pun ingat Allah, tapi masih disuruh ingatlah kepada Allah. Cemana kan dia masih ingat? Menyuruh orang ingat Allah menyuruh orang ingat sesuatu kepada orang yang tidak melupakan atau belum melupakannya, itu kan suruhan yang tidak begitu sesuai. Itu jika zikrullah hanya diartikan setakat mengingat. Demikian juga jika zikrullah kita artikan sekedar
sekadar setakat hanya menyebut nama Allah. Saya tak kata mengingat Allah, menyebut Allah itu bukan zikrullah, itu zikrullah. Tapi kalau zikrullah difahami setakat itu, kita banyak pertanyaan nanti yang membuat kita bingung tu. Ya contoh tadi, adakah orang menyebut subhanallah itu maknanya ingat Allah, zikrullah? Ya. Adakah orang yang Allahu Akbar itu alhamdulillah itu makna zikrullah? Ya, tidak salah. Tetapi kalau pertanyaan kita tambah, adakah yang zikrullah itu hanya menyebut alhamdulillah? Kan itu lain pertanyaannya. Jawabannya pasti lain. Adakah zikrullah itu hanya menyebut alhamdulillah? Oh iya. Adakah orang menyebut alhamdulillah itu zikrullah? Iya. Sekarang ini balik. Adakah hanya menyebut zikrullah bermakna ingat Allah? Ya pula ya. Sebab tadi katakan petik buah apa? Alhamdulillah. Oh, waktu itu betul-betul merasalah nikmat Allah sangat besar kepadanya. Sangat besar padanya. Ingat Allah, ini kuasa Allah luar biasa. Sekali dibelah, kalau isinya rupanya tidak cantik, bahkan ada ulat, kalau dia rasa sikit tiba-tiba tawa, ingat manis, rupa-rupanya lah. Color je cantik, tapi rasa tak tahu tak apa-apa lah. Lepas tu petik yang lain lah rasa serupa. Akhirnya ada 20 biji di pokok itu, tak jadi dirasa semuanya. Terus ditebang tu dibuang. Ingat. Apa makna alhamdulillah yang diucapkan depan tadi? Hilang sama sekalian nilainya. Kalau itu adakah zikrullah itu hanya menyebut? Itulah yang saya kemukakan tadi kan itu. Jadi kalau kemudian ada jamaah bertanya, lalu apa makna sebenarnya? Itu pertanyaan yang sangat-sangat tepat. Tapi tentulah saya tidak mampu menjawab seminit dua. Sebab saya tak biasa menjawab pertanyaan yang berat. Ya, sebab itu hanya ya atau tidak, bla bla bla. Seminit saya tidak biasa. Sebab itu penjelasan sangat luas sekali. Apalagi kalau kita betul-betul ingin mengkaji ya, sebagaimana yang diuraikan oleh ulama-ulama hebat, yang selalu saya sebutkan, contohnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allahu Akbar. Beliau menguraikan, kalau itu saya sangat-sangat mendalam sekali. Ya, sangat mendalam sekali. Jadi itu yang pertama. Ya. Dan banyak lagi. Insya Allah kita akan sambung. Ya. Saya diberitahu ada lagi sekali ya. Iya, gak ada lagi. Iya kah? Imran? Halo Imran? Halo Yasan? Ya, Ustaz. Ini kelas ada lagi ya? Ada lagi, Ustaz. Sekali lagi. Lagi sekali kan? Ya, itulah. InsyaAllah jadi jamaah sekalian, kita insyaAllah ada peluang lagi sekali untuk menyambung tajuk kita ini. Walaupun sebenarnya masih banyak boleh sampaikan, ya sekadar yang kita mampu sampaikan lah. Lagi pula ada pertanyaan tu minta maaf saya belum dapat menjawab hari ini, karena pasti tidak mungkin saya menjawab sekarang ini dalam masa, sebab sudah jadi kebiasaan saya menjawab pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan itu sederhana. Kalau itu apa menazur? Itu kan sederhana. Tapi bagi saya jawabannya sangat-sangat luas, jadi tidak mungkin menyampaikannya seperti itu. Apalagi menyampaikan melalui WhatsApp, lagi tidak mungkin. Tidak mungkin. Minta maaf, jadi mungkin jamaah boleh mencari jawaban tempat lain, atau jika diizinkan oleh Allah, kita akan boleh jelaskan apa sebenarnya itu. So, itu saja yang sempat saya sampaikan hari ini. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjana kekuatan yang berada pada kita, hati kita, hidup, sehingga boleh menaikkan makom kita. Walaupun kita masih di bumi, hendaklah kita ini menjadi penduduk langit. IC kita masih IC bumi. Warga kita, tengok IC masih warga negara Malaysia. Kampungnya masih ditulis di situ. Rumahnya orang kenal.
Ya tak apalah orang lain pun begitu kan. Tapi marilah kita berusaha agar kita bukan hanya dikenal sebagai warga bumi, tapi juga warga langit. Dan ini bukan angan-angan, ini pernah disematkan gelaran ini oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup kepada seorang tabi'in karena tak sempat jumpa Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, iman pada Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, maka namanya tabi'in. Qais Al-Qarni yang terkenal itu daripada Yaman itu. Nabi kata dia itu penduduk langit. Oh subhanallah. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang dikagumi oleh para malaikat penduduk langit. Wahal mereka warga bumi. Macam mana mereka boleh begitu tinggi? Hatinya hidup sebenar-benar hidup. Itu yang mustahil sekali. Sehingga bila mati, Masya Allah mereka berebut untuk menyambutnya. Sementara yang hatinya mati, walaupun hidupnya terkenal di dunia, Quran cerita, nanti bila mati jasadnya, mungkin hanya kawannya menangisi, tapi bumi dan langit tidak menangis sama sekali. Sikit pun bumi langit tidak sedih. Itu Quran cerita. Bumi langit tidak sedih sama sekali dengan kematian orang yang hatinya mati. Sementara jadi bila tidak sedih, maknanya bumi nak menyambutnya pun segan lah. Berbeza dengan orang yang hatinya hidup. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita dengan bacaan tasbih farah dan wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.